Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hoax terkait penyelewengan dana haji beredar di media sosial. Apakah hoax yang beredar dan bagaimana pengelolaan dana haji? Kami akan membahasnya secara lebih lengkap dalam segmen Fact Check oleh Valencia Melvinsi. Silahkan Valencia. Ya, Zakia dan juga pemirsa, keputusan pemerintah terkait dengan pembatalan keberangkatan calon haji 2021 ini menuai banyak reaksi di kalangan masyarakat. Tidak terlepas salah satu diantaranya adalah muncul beragam hoax. Kali ini di dalam Fact Check kita akan cek apa sebenarnya hoax yang kemudian beredar dan seperti apa fakta yang harus dipahami bersama oleh masyarakat. Ini ada 3 hoax yang saya ambil. Ini di antara banyak hoax lain yang kemudian masif beredar di kalangan masyarakat. Ini adalah hoax seputar bagaimana dana haji ini ternyata diinformasikan secara salah bahwa sudah digunakan untuk alokasi yang lain, misalnya adalah untuk penanganan wabah corona, sudah digunakan tanpa sepengetahuan calon jemaah haji, dan bahkan ada yang menyampaikan informasi yang tidak benar bahwa dana jemaah haji dipakai untuk bahwa Indonesia belum membayar bea akomodasi calon jemaah haji. Dan ketiga diantaranya ini adalah berita hoax alias berita yang tidak benar. Kemudian bagaimana dengan apa respon yang sudah disampaikan oleh pemerintah terkait dengan hoax yang beredar ini? Yang pertama kita lihat ada pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang mengatakan uang jemaah aman dan haji aman. Jadi bisa diambil kembali atau bisa tetap berada di BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, untuk kita perhitungkan jika ada pemberangkatan ibadah haji. Nantinya jika memang sudah ada keputusan untuk pemberangkatan haji sudah diizinkan kembali. Dan kedua kita lihat juga apa yang disampaikan oleh Zaki Zakaria. Ini merupakan Ketua Bidang Umroh dari Amfuri, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan juga Umroh Republik Indonesia, yang mengatakan tidak ada kaitan pembatalan haji Indonesia dengan dana haji. Pembatalan ini murni karena menjaga protokol kesehatan dan juga meminimalisir resiko di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga pemirsa, kita juga harus memperhatikan ada pernyataan resmi yang langsung disampaikan oleh Ketua BPKH selaku badan independen yang mengelola dana haji. Anggito Abimanyu mengatakan, kami tegaskan bahwa seluruh dana yang kami kelola adalah aman. Dana tersebut sekarang diinvestasikan dan ditempatkan di bank-bank syariah dengan prinsip syariah yang tentunya aman. Nah, untuk memahami lebih lanjut agar kita tidak lagi salah informasi, kita tentu perlu mengetahui sebenarnya seperti apa pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh BPKH. Pengelolaan dana haji ini semuanya berlandaskan undang-undang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan juga ada peraturan pemerintah yang mengatur hal ini. Total dana haji yang sudah akan dikelola oleh BPKH adalah sudah lebih daripada 150 triliun rupiah. Dari mana sebenarnya sumber dana ini berasal? Yang pertama ada setoran awal, pemirsa. Yang kedua adalah dana yang berasal dari dana abadi umat. Dan ini ada tambahan lagi karena di masa pandemi juga ada dana yang berasal dari dana pelunasan, baik haji reguler, haji khusus maupun petugas ibadah haji dan juga umroh. Nah, kemudian kita lihat pula di mana saja kemudian uang-uang ini ditempatkan. Uang jemaah haji ini ditempatkan di instrumen perbankan syariah yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, dan juga jika diinvestasikan, maka diinvestasikan dalam bentuk investasi yang aman, mulai dari surat berharga negara sampai dengan investasi emas. Dan kemudian ini juga dipastikan bahwa seluruh simpanan dan juga investasi ini dilakukan dengan azas-azas yang juga sudah diatur semuanya di dalam undang-undang. Misalnya harus akuntabel, harus bisa dipertanggungjawabkan seperti apa kemudian dana tersebut pengelolaannya, dan juga harus liquid, bisa dicairkan kapan saja dan tidak mengurangi jumlah pada saat dana tersebut akan dipakai. Dan ini juga dilakukan secara transparan oleh BPKH yang merupakan badan independen dan juga ini merupakan lembaga yang keputusannya adalah objektif. Kemudian kita lihat juga penundaan keberangkatan haji ini sudah berlangsung sejak tahun 2020 pemirsa. Dan saat ini juga sudah berlangsung lagi di tahun 2021. Tentunya jumlah calon jemaah haji yang tertunda keberangkatannya ini bertambah. Jika kita lihat di tahun 2020, terkait dengan keberangkatan ada 221.000 calon jemaah haji asal Indonesia yang terpaksa tertunda keberangkatannya. Namun dari
angka tersebut ada 13 calon jemaah haji asal Indonesia yang merupakan ekspatriat yang tinggal di negara Arab Saudi yang kemudian diizinkan untuk menyelenggarakan ibadah haji. Nah, di tahun 2021 angka ini tentu bertambah. Bertambah berapa? Tentu sama, 221.000 calon jemaah haji terpaksa tertunda kembali. Karena memang angka ini merupakan kuota nasional yang diperoleh oleh Indonesia terkait dengan jumlah calon jemaah haji yang bisa berangkat haji ke Arab Saudi. Nah, nantinya pemirsa, jika ada yang memutuskan untuk mengambil dana tersebut, maka tentu akan mengantri lagi mulai dari tahun di mana pendaftaran dilakukan. Kemudian kita lihat pula, ternyata pemerintah memberikan opsi bagi seluruh calon jemaah haji yang batal untuk berangkat. Apa sebenarnya opsinya? Bisa mengambil dana haji yang sudah dibayarkan kepada BPKH atau tetap membiarkan dana tersebut ada di BPKH. Kita lihat di sini, total dana yang di luar setoran awal. Ini adalah angka yang disampaikan oleh salah satu anggota dari BPKH. Ini dari 196.000 orang jemaah. Ini yang sudah melakukan pelunasan adalah sekitar 7,5 triliun rupiah. Dan ini merupakan dana yang kemudian saat ini sedang dikelola dari BPKH. Ini di luar dana setoran awal. Dan jika kita lihat, nah ini adalah persentase berapa sebenarnya orang yang kemudian sudah mengambil kembali dana hajinya dan juga berapa yang masih menyimpan dana haji dan juga dikelola oleh BPKH. Di sini pemirsa, jika kita lihat perbandingannya baik dari reguler maupun dari haji khusus, jika kita perhatikan di haji reguler ini dari 196.000 jemaah ada 569 yang mengambil kembali dananya. Berarti jika kita persentasekan cukup kecil, yakni hanya 0,29% saja yang mengambil dananya. Dan jika kita lihat di jemaah haji khusus, ternyata dari 15.000 jemaah, hanya 162 jemaah saja yang mengambil kembali dananya dari BPKH. Jadi jika dipersentasekan, yang batal lunas 2020 sampai dengan 2021 bulan Maret hanya 1% saja. Sedangkan sisanya masih tetap membiarkan uang ataupun dana haji tetap berada di BPKH. Terakhir pemirsa, jika seandainya Anda memutuskan untuk mengambil saja dana haji, ini juga bisa dilakukan. Seperti apa sebenarnya prosedurnya? Prosedurnya bisa dilakukan masing-masing oleh jemaah. Kemudian dari sini jemaah haji memang ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dan ini juga sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021. Yang pertama adalah dengan melakukan permohonan pengembalian setoran lunas biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan lampiran yang harus disertakan, mulai dari bukti asli setoran BPIH, kemudian ada fotokopi buku tabungan, fotokopi IKTP, dan juga nomor telepon jemaah haji. Nah, di sini sebenarnya ada perbedaan pada saat jemaah haji reguler yang hendak melakukan pengambilan kembali dana, ini nanti prosesnya akan melalui dari kantor Kemenak Kabupaten atau Kota, sedangkan jika haji khusus maka nantinya akan melalui kantor penyelenggara ibadah haji dan juga umroh khusus. Kemudian nanti ini akan berlangsung 2 hari, 3 hari di Ditjen PHI Kemenak, 2 hari lagi di BPKH, dan 2 hari lagi di BPS BIPIH. Dan nantinya pada hari ke-9 dana tersebut bisa ditransfer kembali ke nomor rekening yang sudah ditera ataupun disampaikan oleh jemaah pada saat awal pendaftaran dilakukan. Dan pemirsa, ternyata ada saja hoax yang beredar di kalangan masyarakat terkait dengan pembatalan keberangkatan haji 2021 ini. Dan sudah menjadi hak bagi calon jemaah haji jika ingin mengambil kembali dana hajinya bisa dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Demikian fact check hari ini. Zakia, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Valencia Melvinci atas pemaparannya.